Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Valen, mahasiswa semester 4 dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum konstitusi, istilah konstitusi, pengertian konstitusi, klarifikasi konstitusi, dan tujuan konstitusi. Istilah konstitusi atau konstitusio, yaitu jus atau ius berarti hukum atau prinsip, dari bahasa Inggris constitutio, dan dari bahasa Belanda constitutio, dan grondwet dari bahasa Jerman Verfassung, dan grondgeest dari bahasa Prancis droit constitutionnel dan loi constitutionnel, dan dari bahasa Belanda Staatgreling dan grondwet konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam bahasa Yunani kuno, kata konstitusi berasal dari politeia, dan dalam bahasa Latin berasal dari kata constitutio. Dalam Yunani kuno tidak dikenal istilah constitutio atau jus sebagaimana di Romawikan. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat material, artinya belum diformalkan sebagaimana konstitusi zaman sekarang ini. Menurut Aristoteles, misalnya membedakan antara konstitusi dengan hukum biasa berdasarkan adanya pengertian kata politeia dan nomoi. Politeia dapat diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang biasa. Dalam bukunya Karl Jefferich, Constitutional Government and Democracy Theory and Practice in Europe and America, mendefinisikan konstitusi dalam 5 konsep. 1. Filosofis, 2. Struktural, 3. Legal, 4. Dokumentarian, 5. Prosedural. Prof. Dr. G.J. Wolhoff mendefinisikan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai undang-undang yang tertinggi dalam negara yang memuat dasar-dasar seluruh sistem hukum dalam negara itu. Dan dalam bukunya Ar-Rahman, Political Science and Government, mengartikan konstitusi sebagai a body of fundamental rules written of on written, which determines the organization or structure of the government, distributes power, and determines the relation among the organs of government. Dalam bukunya Hal Kelsen, General Theory of Law and States, yang telah dialihbahaskan oleh Dr. Randa Somardi ke bahasa Indonesia, mengatakan konstitusi adalah dasar dari tata hukum nasional. Kelsen membedakan konsep konstitusi menurut tinjauan teori hukum dan teori politik. Konstitusi menurut pengertian hukum adalah konstitusi dalam pengertian material yang meliputi norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang. Dalam teori politik, konsep konstitusi mencakup juga norma-norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif tertinggi. Dalam bukunya Ferdinand Lassalle, Urban Verfassung West, pada tahun 1862 membagi konstitusi dalam 2 pengertian, yaitu 1 pengertian sosiologi dan politis, 2 pengertian yuridis. Konstitusi dilihat sebagai 1 naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendiri-sendiri pemerintah negara. Dalam bukunya Hermann Heller, Starrecht mengemukakan 3 pengertian konstitusi, yaitu 1. Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. 2. Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. 3. Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Klarifikasi konstitusi. Konstitusi terdiri dari 1. Konstitusi dalam arti luas, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. 2. Konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Ar-Rahman mengklarifikasikan konstitusi dalam 2 bagian, yaitu written constitution dan unwritten constitution. Tujuan konstitusi untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara, maka tujuan tertinggi itu adalah keadilan, ketertiban, perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama. Tujuan konstitusi: kekuasaan, perdamaian, keamanan, ketertiban, kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Sifat konstitusi bersifat fleksibel atau luas, bersifat rigid atau kaku.
Tolak ukur untuk menentukan suatu konstitusi bersifat fleksibel atau rigid adalah apakah perubahan terhadap suatu konstitusi memerlukan prosedur istimewa atau sulit atau tidak. Jika perubahan konstitusi tidak memerlukan prosedur istimewa atau mudah, maka konstitusi itu bersifat fleksibel. Jika memerlukan prosedur istimewa atau sulit, maka konstitusi bersifat rigid.